Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Ges dalam bidang studi PJOK. Apa kabar anak kami sekalian? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang posisi atau formasi dan tugas pemain dalam permainan sepak bola. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, untuk lebih jelasnya, kita belajar melalui video berikut ini. Baik, sebelum kita masuk ke pola penyerangan dan pola pertahanan, kita terlebih dahulu harus memahami definisi dari pola penyerangan dan pola pertahanan. Nah, jadi definisi dari pola penyerangan adalah bentuk atau susunan pemain yang digunakan untuk melakukan serangan ke daerah lawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya melalui skema penyerangan. Begitu juga dengan pola pertahanan. Definisi dari pola pertahanan adalah bentuk atau susunan pemain yang digunakan untuk bertahan dari serangan lawan. Jelas tujuannya adalah untuk membendung atau menahan serangan lawan. Baik, sekarang kita akan bahas pola penyerangan dan pola pertahanan. Nah, yang pertama adalah pola penyerangan. Pola penyerangan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pola penyerangan tersusun. Nah, jadi pola penyerangan tersusun ini adalah, jadi contoh yang paling mudah untuk dilihat adalah seorang gelandang tengah yang memang berada di bagian tengah lapangan tidak keluar dari posisinya saat seluruh pemain melakukan serangan. Gelandang tengah itu tetap berada di bagian tengah lapangan untuk menjaga ritme penyerangan yang dilakukan oleh pemain lain. Nah, bisa kita lihat dalam video. Iya. Nah, jadi pemain tengah itu dia tetap berada di tengah. Iya, itu yang dilingkari. Ya, dia tetap berada posisi, kemudian dia memberikan umpan ke sayap dan pemain sayap memberikan umpan ke striker. Baik, yang kedua adalah pola penyerangan pertahanan lawan yang rapat. Nah, jadi pola penyerangan ini biasa menempatkan pemain sayap kiri dan kanan yang terus melakukan pola menyerang. Pemain itu akan memberikan umpan atau crossing dari sisi kiri dan kanan kepada striker. Cara ini dianggap berhasil untuk mengecoh pergerakan dari pertahanan lawan. Nah, biasanya ini digunakan untuk tim yang memiliki pertahanan yang rapat dan kuat. Nah, kita saksikan dalam video ini. Ya, dia melakukan crossing dan disambut oleh sundulan oleh strikernya. Nah, jadi gelandang tengah memberikan umpan ke pemain sayap kiri dan pemain sayap kiri melakukan crossing atau umpan silang ke striker yang berada di tengah dan melakukan sundulan sehingga terciptanya gol. Nah, berikutnya adalah pola penyerangan yang memanfaatkan ruang kosong. Jadi pola menyerang yang memang sering menjadi pilihan utama dari strategi pelatih. Biasanya pelatih akan menempatkan striker tunggal dengan skill menggiring bola yang baik. Namun didukung dari striker ini, namun dukungan dari striker ini berasal dari pemain lain yang memiliki jarak tertentu seperti gelandang sayap. Kita masuk ke pola pertahanan. Pola pertahanan yang pertama adalah pola pertahanan zone marking atau zona daerah. Nah, jadi pola ini akan mengandalkan setiap kemampuan dari pemain dan tentu saja formasi yang sangat ideal. Pelatih kepala akan menempatkan beberapa pemain dalam posisi bertahan dan juga jumlah pemain yang mungkin lebih banyak. Nah, jadi ini biasa digunakan oleh pelatih untuk menjaga kemenangan dengan melakukan pertahanan penuh. Ya, bisa kita lihat pola pertahanan diterapkan oleh tim yang berwarna merah ya. Bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4 pemain bertahan.
Ya, 4 pemain bertahan dari tim merah, sedangkan 1 gelandang bertahan dari tim biru. Ya, dia melakukan passing ke kiri, kemudian sayap kiri melakukan crossing dan dipatahkan oleh pemain bertahan tim berkostum merah. Baik, yang kedua adalah pola pertahanan man to man atau 1 lawan 1. Jadi pola pertahanan ini akan melibatkan seluruh pemain untuk menjaga pergerakan dari tim lawan. Seluruh pergerakan dari setiap pemain di tim lawan akan dikawal dengan sangat ketat. Jadi one man dijaga oleh one man, ya. Jadi 1 pemain dijaga oleh 1 pemain dan dijaga dengan rapat. Nah, kita lihat di video berikut ini. Ketika tim merah mendapatkan bola, 1 pemain biru langsung mengikuti. Nah, dia mengikuti. Artinya one man menjaga one man. Iya, tetap ada 1 orang yang menjaga 1 pemain. Ketika pemain merah mendapat bola, maka pemain biru akan langsung menjaga pemain merah tersebut. Nah, bisa kita saksikan kembali. Tim merah mendapat bola dan dipressing, ya, dipressing oleh tim berwarna biru. Ya, one man dijaga oleh one man. Nah, ketika dipassing, pemain biru juga melakukan pressing. Jadi dia tidak dibiarkan leluasa untuk menguasai bola. Nah, ketika teman yang berkostum merah pun menguasai bola, tim biru melakukan pressing lagi. Nah, ini juga pemain terdekat langsung menjaga lawan, langsung ditutup. Nah, sehingga tidak terciptanya gol, tidak memiliki peluang untuk melakukan tembakan ke gawang. Nah, kemudian pola pertahanan yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi. Jadi pola ini adalah menggabungkan konsep 1 lawan 1. Tadi Bapak sebutkan one man dijaga oleh one man dengan zone marking. Nah, tentu saja kolaborasi seperti ini memang harus didukung dengan komunikasi yang baik dari setiap pemain. Nah, sekian pembahasan mengenai materi kita, yaitu pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Bapak berharap melalui video pembelajaran kita yang singkat, anak-anak kami bisa memahami materi tersebut. Nah, jadi pesan Bapak, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton video singkat kita. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Salam olahraga. Ciao.